searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali, bohong kesana, bohong kesini, lalalalalalala. Dan perbuatan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Panglima TNI dan Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Ibu Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, karena saya telah mencemarkan atau mencoreng nama baik institusi TNI Angkatan Darat pada umumnya dan Kodam Iskandar Muda pada khususnya, saya berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Padahal Presiden Joko Widodo saat ini akan menaikkan tunjangan sebesar 50%, yaitu ASN, TNI, dan juga Polri. Balasan Presiden Joko Widodo memang sangat keren, yaitu tunjangan 50% akan diberikan kepada ASN, TNI, dan juga Polri. Nah, bahkan di sini ada berita yaitu Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara, TNI, dan juga Polri yang masih aktif akan diberikan tunjangan kinerja sebesar 50%. Jokowi sudah menandatangani peraturan mengenai pemberian THR dan juga gaji ke-13. Hal itu yang perlu saya sampaikan pada 13 April. Saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan menerima pensiun, dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja, ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan Sekretaris YouTube. TNI Polri adalah garda terdepan untuk menjaga negara Republik Indonesia. Kemarin sudah ditegaskan oleh Kasadudung sebelumnya, yaitu TNI Polri tegak lurus dengan Panglima TNI dan juga Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi keren lah. Memang sangat lama sekali ya gaji PNS, ASN, TNI, Polri belum naik. Ya semoga dalam waktu dekat ini dinaikkan lah. Ya kemarin kan memang ada kendala pandemi ya, mulai tahun 2020, 2021, 2022. Ya kemungkinan setelah pandemi selesai, ASN, TNI, dan juga Polri semoga mendapatkan kenaikan gaji. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Istri prajurit TNI akhirnya meminta maaf setelah nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Identitas istri prajurit TNI yang menyindir Presiden Joko Widodo dengan konten tulisan Potong Bebek Angsa. Angsa di Kuali, gagal urus bangsa minta 3 kali akhirnya terungkap. Istri prajurit TNI itu bernama Anisha Rahmania. Dia adalah istri dari Pratu, prajurit 1, Gilang Rinaldi, anggota Batalion Infanteri Yonif 117 Ksatria Yuda. Anisha Rahmania juga tercatat sebagai anggota Persit Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Yonif 117 KY. Usai diperiksa Intel Kodam Iskandar Muda, Anisha Rahmania mengakui kesalahannya. Dia memohon maaf dan menyesal telah menggugah konten yang menyindir pemerintahan dan Presiden Joko Widodo. Konten tersebut ditampilkan Anisha Rahmania di status WA-nya pada hari Kamis 14 April. Pada tanggal 11 April 2022, saya telah mengupload pada status WA konten gambar yang telah menyudutkan salah satu partai politik. Tetapi saya tidak pernah mengupload pada media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tidak ada niat untuk menyudutkan pemerintahan saat ini. Saya hanya ikut-ikutan orang lain dan melakukan screenshot dari teman saya, tutur Anisha. Gambar status WA dari Anisha Rahmania itu di-capture dan diunggah oleh pihak lain di media sosial. Kemudian diberi tambahan foto profil gambar Anisha Rahmania bersama suaminya Pratu Gilang Rinaldi, disertai tambahan caption narasi dari si penggugah, ternyata dia istri seorang TNI, memalukan, ciduk. Dalam tayangan video yang beredar, Anisha meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi, Kasat, dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana. Saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaktahuan dan perbuatan saya kepada seluruh pihak dan kesatuan, karena saya telah mencemarkan dan mencoreng nama baik institusi TNI AD pada umumnya dan Kodim Iskandar Muda pada khususnya. Sesal Anisha.
Saya berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut, maka saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, pungkasnya. Diketahui, Anissa dan Pratu Gilang Rinaldi baru saja menikah dan menjadi anggota Persid KCK. Keduanya menikah pada 24 Februari 2022 di Garut, Jawa Barat. Saat menyampaikan permohonan maaf itu, Anissa didampingi oleh suaminya, Pratu Gilang Rinaldi. Di belakang mereka terdapat gambar bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan tulisan NKRI harga mati. Informasi yang dihimpun Vin menyebut Anissa Rahmania lahir di Medan pada 25 Agustus 99. Setelah menikah, Anissa dia tinggal bersama suaminya di asrama Yonif 117 KY, Junto Aceh Besar. Anissa dan suaminya sudah menjalani pemeriksaan oleh Intel Kodam Iskandar Muda. Dari pengakuan Anissa, postingan di status WA tersebut dibuat pada 11 April 2022 pukul 14.39. Ini bertepatan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai wilayah. Anissa membuat status WA tersebut secara sadar dan tanpa ada paksaan, sebab dia melihat banyak berita dan gambar-gambar tentang gerakan 11 April. Tanpa disadari, Anissa terpengaruh untuk memposting gambar tersebut di status WA miliknya. Namun tidak lama kemudian status tersebut dihapus. Ini setelah ada komplain dari seorang perempuan bernama Astrid yang mengirim pesan WA kepada Anissa. Kepada tim pemeriksa Intel Kodam Iskandar Muda, Anissa menyebut suaminya Pratu Gilang Rinaldi tidak mengetahui postingan di status WA miliknya. Setelah viral, Anissa memberitahukan perihal tersebut kepada suaminya. Dari hasil pemeriksaan, Anissa memiliki usaha jualan pakaian online yang dipasarnya menggunakan akun WA bisnis. Anissa memiliki banyak pelanggan dan customer dari berbagai daerah, salah satunya Astrid yang komplain dengan status WA Anissa. Diketahui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, tidak ada demokrasi di tubuh militer. Dudung menegaskan, demokrasi yang ada di TNI AD hanyalah loyalitas tegak lurus kepada Presiden dan Panglima TNI. Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan pengarahan kepada jajaran di Makodam Jaya, Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Senin 14 Maret 2022. TNI AD, saya minta tidak ikut-ikutan di dalam demokrasi. Demokrasi TNI AD hanya loyalis dan tegak lurus kepada pimpinan kita. TNI AD harus loyal kepada Presiden Republik Indonesia, ucap Dudung. Oleh karena itu, Dudung meminta agar seluruh prajurit tidak membicarakan hal-hal yang berbau pemilu 2024 mendatang. Dirinya juga meminta agar seluruh prajurit melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bicara tentang masalah demokrasi, bicara tentang 2024 dan sebagainya. Lakukan tugas pokok TNI AD dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan disiplin militer. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencoba mengganggu demokrasi, ungkapnya. Di tahun politik ini, Dudung meminta jajarannya menjaga solidaritas dan Polri dalam hal pengamanan. Selain itu, bila ditemukan masalah yang berupaya mengganggu keutuhan negara, TNI AD dan Polri harus berani mengambil tindakan. Tahun 2022 hingga 2023 ini adalah tahun politik. TNI AD, saya minta harus tegak lurus loyalitas. Lakukan pengamanan dengan kepolisian. Apabila ada benih yang mencoba akan mengganggu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil, tuturnya. Bahkan Kepala Staf Angkatan TNI Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan tidak akan segan menghukum prajurit yang terpapar paham radikalisme. Sebab itu, dia mengimbau para prajurit agar bijak dalam bermedia sosial. Jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial. Bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI AD, kata Dudung saat memimpin apel gelar pasukan TNI AD di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Januari 2022. Saya tidak akan segan untuk menindak secara hukum kepada prajurit yang terpapar kelompok radikal, tegasnya. Jenderal Dudung menilai telah banyak kelompok maupun individu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa lewat media sosial. Oleh karena itu, Dudung meminta prajuritnya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman.